warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamla Atun Zuhro dengan NPM 180404. Baiklah, saya di sini akan sedikit mempresentasikan tugas ujian komprehensif. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama, mikro dan makroekonomi. Perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi yaitu yang pertama, mikro adalah aspek perekonomian dan lingkup ekonomi yang lebih kecil seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran produksi, harga, dan lainnya. Kemudian makroekonomi adalah aspek ekonomi secara lebih menyeluruh atau agregat seperti halnya jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian masalah utama dalam perekonomian yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan perkembangan ekonomi, masalah pengangguran. Kemudian tujuan kebijakan makroekonomi yaitu yang pertama ada mengontrol laju inflasi, kemudian meningkatkan pendapatan nasional setiap negara, kemudian selanjutnya menjaga stabilitas perekonomian. Ada bentuk-bentuk kebijakan makro yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Kemudian yang struktur pasar dan persaingan harga. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu. Kemudian struktur pasar dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna atau pasar yang terdiri dari banyak penjualan dengan barang yang relatif homogen. Yang kedua pasar monopoli atau pasar yang hanya terdapat satu penjual saja yang menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat tepat. Kemudian yang ketiga persaingan monopolitas atau pasar di mana terdapat banyak produsen yang banyak menghasilkan barang berbeda corak. Kemudian yang keempat ada pasar oligopoli atau pasar yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan atau penjual yang menjual untuk homogen. Oke. Kemudian kriteria dan fungsi uang yang pertama ada jaminan, terus yang kedua disukai secara umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, dan tidak mudah rusak. Kemudian yang H jenis uang, berdasarkan bahan pembuatannya ada uang logam dan uang kertas. Kemudian yang kedua berdasarkan nilainya itu ada uang penuh dan uang tanda. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya ada uang kartal dan uang giral. Kemudian ada berdasarkan kawasan yaitu uang domestik dan uang internasional. Kemudian ada uang yang berperspektif ekonomi Islam, yaitu segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan mengukur serta menyimpan nilai. Uang dinar, emas, dan dirham perak sudah dipakai sebagai mata uang resmi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang J, kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi inflasi. Yang pertama kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Kemudian K, perekonomian dengan kebijaksanaan fiskal atau perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari atas 3 pelaku yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Kemudian L, perekonomian terbuka, perekonomian 4 sektor pada sistem ekonomi konvensional. Kemudian M, definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan atau kondisi ekonomi menjadi lebih baik. Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John
Maynard Keynes yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa depresiasi besar atau Great Depression terjadi pasca Perang Dunia Pertama tahun 1929. Kemudian materi yang selanjutnya tafsir ayat dan hadis ekonomi, yaitu penggolongan pembiayaan berdasarkan akad jual beli bagi hasil dan sewa. Yang pertama ada ayat dan hadis tentang perintah mencari nafkah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fa idza qudiyat sholati fatangsuru fil ardi watabsutu minal fadlillahi wa tadkurullaha katsira la'allakum tuflihun, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kemudian hadisnya yang berbunyi an Abi Mas'udil Ansori fakultu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ida anfaqa al muslimu nangfata alal ahlihi wa huwa yahtasibuha kana slahu shadaqah, yang artinya dari Abu Mas'ud Al-Ansori dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, apabila muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan ia ikhlas maka dihitung sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian materi yang selanjutnya manajemen keuangan syariah, yaitu konsep nilai uang atau time value of money dan economic value of time. Time value of time money artinya nilai waktu dari uang adalah konsep nasional yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang yang sama di waktu mendatang. Yang kedua, economy value of time adalah sebuah konsep di mana waktu yang memiliki nilai ekonomi, uang memiliki nilai waktu. Economic value of time memiliki arti memaksimalkan nilai ekonomi suatu dana pada periode waktu. Kemudian hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan bank, yaitu ada likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dan aktivitas. Kemudian ada return, resiko dan portofolio investasi. Return adalah tingkat keuntungan diperoleh oleh investor dalam melakukan investasi. Kemudian risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Kemudian portofolio adalah sekumpulan investasi yang dipunyai oleh perusahaan ataupun koperasi tertentu. Kemudian ada surat berharga, kebijakan dividen, instrumen likuiditas bank. Yang pertama, surat berharga atau commercial paper adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalitas besar serta perusahaan. Kemudian ada kebijakan dividen, merupakan kebijakan yang menentukan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk membayar dividen atau untuk investasi kembali dalam aset operasi. Kemudian instrumen likuiditas, instrumen yang harus dilakukan bank agar senantiasa dapat tetap liquid. Kemudian manajemen resiko pada bank syariah, yaitu ada jenis resiko pembiayaan bank. Yang pertama, resiko kredit, yaitu resiko kredit akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Ada resiko pasar, yaitu resiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar, antara lain resiko
Resiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Kemudian ada resiko likuiditas, yaitu resiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang. Kemudian materi yang terakhir, monitoring dan pengawasan pembiayaan berdasarkan manajemen risiko. Menggunakan metode 5C, memberikan pembiayaan kepada debitur. Yang harus dilakukan adalah melakukan pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen, melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional melakukan kegiatan dan melakukan tugasnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.